Katarak adalah gangguan penglihatan yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Seperti yang kita tahu, penyakit katarak ini adalah penyakit pada organ mata yang biasanya dialami oleh orang berusia di atas 50 tahun. Edukasi tentang penyakit katarak ini kami anggap sangatlah penting, karena sampai sekarang katarak adalah penyebab kebutaan paling tinggi, baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Yang sebenarnya, keparahan penyakit ini bisa dicegah dengan menghindari faktor risiko ataupun melakukan penanganan yang tepat ketika penyakit masih bisa ditangani. Nah, pada video kali ini, kita akan coba bahas tuntas tentang katarak. Mulai dari pengertian katarak, penyebab katarak, gejala katarak, sampai dengan penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap penyakit katarak. Tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kita akan bahas dulu tentang pengertian katarak. Sebenarnya, apa itu penyakit katarak? Katarak adalah sebuah kondisi di mana terjadinya kekeruhan pada lensa mata sehingga mengganggu proses masuknya cahaya ke mata kita dan menimbulkan gejala menurunnya ketajaman penglihatan. Supaya lebih jelas, mungkin coba kita sama-sama perhatikan dulu gambar yang ada di depan monitor. Untuk menjalankan fungsi melihat, organ mata kita terdiri dari beberapa bagian penting, yang diantaranya adalah kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Organ-organ ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di depan retina. Nah, pada penderita katarak, terjadi kekeruhan pada lensa yang kemudian tentu akan mengganggu proses masuknya cahaya, sehingga akan menimbulkan gejala penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan beberapa gejala lain yang akan kita bahas nanti lebih detail pada poin gejala. Sebenarnya, katarak ini tidak cuma diderita pada orang tua. Kalau dikelompokkan berdasarkan usia, ada 3 jenis katarak. Pertama, ada katarak kongenital, yaitu katarak yang dialami bayi baru lahir atau anak yang umurnya masih di bawah 1 tahun. Penyebab katarak kongenital ini berhubungan dengan kehamilan si ibu. Bisa karena si ibu mengidap penyakit tertentu atau terjadi infeksi kuman saat kehamilan. Kemudian yang kedua adalah katarak juvenil, yaitu katarak yang terjadi pada anak usia 1 sampai 23 tahun, yang biasanya disebabkan oleh gangguan saat perkembangan lensa mata selama proses pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah katarak senilis, yaitu katarak yang diderita pada orang berusia di atas 50 tahun. Dan tentu pada video kali ini kita akan lebih fokus pada katarak senilis, karena merupakan salah satu penyakit yang paling sering terjadi. Kemudian, sebenarnya apa penyebab katarak? Kenapa lebih sering muncul pada orang tua? Mekanisme pembentukan katarak sebenarnya sangat multifaktorial, tapi sebagian besar disebabkan karena akumulasi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Lensa mata kita itu tersusun dari serat dan protein. Seiring berjalannya waktu, paparan dengan radiasi ultraviolet sinar matahari meningkatkan terjadinya reaksi oksidatif pada protein-protein penyusun lensa, sehingga protein-protein ini menjadi rusak dan terjadilah perubahan warna lensa menjadi lebih keruh. Proses pembentukan katarak seperti ini disebut dengan katarak degeneratif dan merupakan jenis katarak yang paling banyak ditemukan. Namun, selain katarak degeneratif, ada beberapa kondisi lain yang bisa menyebabkan terjadinya katarak. Di antaranya adalah riwayat trauma seperti masuknya material tertentu ke mata, kemudian konsumsi obat-obatan dalam waktu lama, misalnya obat kortikosteroid, yang dalam bahasa awamnya sering kita sebut dengan obat radang, konsumsi rokok dan alkohol, riwayat keluarga, dan pengidap penyakit tertentu seperti diabetes atau darah tinggi. Lalu, ketika mengalami katarak, akan ada beberapa gejala yang dirasakan. Di antaranya adalah, yang pertama dan yang paling khas adalah gejala penglihatan seperti terhalang dengan kabut atau awan. Gejala ini dialami oleh hampir semua penderita katarak. Pada masa awal, biasanya penderita mengeluhkan sulit melihat objek dengan latar belakang terang, atau sulit membawa kendaraan di malam hari karena terlalu silau. Lalu, keluhan yang juga dirasakan adalah penglihatan ganda pada saat melihat hanya menggunakan satu mata yang diduga terkena katarak. Gejala penglihatan ganda ini membuat katarak mungkin dideteksi secara dini melalui tes sederhana, di mana
Penderita dan pemeriksa berdiri tegak dengan jarak 6 meter. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan mata kanan dan mata kiri ditutup. Lalu pemeriksa mengacungkan jari setinggi mata pasien. Kemudian disuruh menghitung. Kalau pasien salah menghitung setidaknya 2 kali dari 5 kali percobaan, maka ada dugaan kalau pasien menderita katarak. Ya, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu terjadinya penglihatan ganda pada penderita katarak, di mana 2 jari bisa terlihat 4, 3 jari bisa terlihat 5, dan seterusnya. Lalu, gejala yang juga sering dikeluhkan adalah biasanya pasien sadar kalau ada yang tidak beres dengan matanya. Dan penyakitnya ini sudah berlangsung lama serta sifatnya semakin memburuk dari waktu ke waktu. Dan kalau sudah parah, biasanya mata dari penderita katarak yang lensanya berwarna putih atau abu sudah kelihatan dari luar, tanpa harus menggunakan alat periksa khusus. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai keparahan pada katarak. Kita membaginya ke dalam 4 stadium berdasarkan kekeruhan yang terjadi pada lensa mata kita. Pada stadium 1 atau yang disebut stadium katarak insipien, kekeruhan masih sangat sedikit dan sulit dilihat dari luar. Penderita juga hanya mengeluhkan gangguan penglihatan yang minimal. Tahap ini adalah tahap katarak yang paling ringan. Lalu pada stadium 2 disebut katarak imatur. Kekeruhan lensa mulai lebih tebal, tapi belum menutupi keseluruhan lensa sehingga masih ada bagian-bagian yang terlihat jernih. Pada tahap ini, penglihatan sudah semakin kabur tapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pada stadium 3 adalah stadium katarak matur, di mana kekeruhan sudah menutupi seluruh bagian lensa. Penderita juga sudah kesulitan melihat dengan mata yang menderita katarak. Biasanya mereka hanya bisa melihat dari dekat, contohnya adalah lambaian tangan dan jaraknya biasanya hanya sekitar 1 meter. Dan yang terakhir adalah stadium 4, stadium katarak hipermatur. Pada stadium ini, kekeruhan sudah sangat pekat dan biasanya penderita sama sekali tidak bisa melihat apapun atau cuma bisa melihat cahaya dari jarak dekat. Kemudian, apakah penyakit katarak ini bisa sembuh dengan obat-obatan dan kapan harus dioperasi? Penyakit katarak adalah penyakit yang tidak bisa sembuh dengan obat-obatan ataupun kacamata. Penggunaan obat-obatan seperti vitamin C atau vitamin E yang diberikan berfungsi untuk memperlambat keparahan. Demikian juga dengan kacamata. Tidak bisa mengobati, tapi hanya membantu penglihatan penderita untuk sementara waktu. Satu-satunya cara mengatasi katarak adalah dengan operasi, di mana lensa yang keruh tadi akan dikeluarkan dan diganti dengan lensa buatan. Ada beberapa jenis operasi katarak yang bisa dipilih dilakukan. Nantinya akan disesuaikan oleh dokter spesialis mata Anda. Tapi intinya, ilmu tentang operasi katarak terus berkembang dengan pesat. Sehingga sekarang ini, operasi katarak adalah salah satu operasi medis paling aman, cepat, dan efektif dalam dunia kedokteran. Bahkan kalau berjalan lancar, pasien bisa langsung pulang setelah operasi. Tapi, apabila kedua mata mengalami katarak, operasi tidak dapat dilakukan sekalian, melainkan akan dijadwalkan untuk satu mata terlebih dahulu, kemudian baru satu matanya lagi. Kalau mengacu pada anjuran WHO, kapan dilakukan operasi katarak itu tergantung kepada 4 hal. Yang pertama, operasi dilakukan ketika penurunan ketajaman penglihatan tidak membaik walaupun sudah memakai alat optik tertentu, yang tentunya hal ini akan dievaluasi oleh dokter spesialis mata yang bersangkutan. Lalu yang kedua, akan dilakukan operasi apabila ditemukan penyakit lain seperti bergesernya lensa atau glaukoma. Kemudian yang ketiga, pertimbangan operasi dilakukan jika potensi perbaikannya masih tinggi dengan operasi. Sedangkan pada katarak yang sudah tidak bisa diperbaiki, kemungkinan dokter tidak akan menganjurkan operasi lagi. Dan yang terakhir, operasi juga bisa dilakukan jika penurunan tajam penglihatan akibat katarak sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, ada juga kondisi di mana operasi katarak sebaiknya tidak dilakukan, yaitu pada kondisi pasien tidak bersedia dilakukan operasi. Kemudian, pada katarak yang kebutuhan penglihatannya masih bisa dipenuhi dengan memakai kacamata atau alat bantu optik lainnya. Dan juga tidak dilakukan operasi apabila dinilai operasi tidak akan meningkatkan fungsi penglihatan. Ataupun tindakan operasi juga tidak akan dilakukan apabila dapat membahayakan kesehatan pasien karena adanya penyakit lain, contohnya penyakit diabetes ataupun penyakit hipertensi misalnya.
Intinya, katarak tidak bisa sembuh dengan obat-obatan dan satu-satunya jalan untuk memulihkan katarak secara total adalah melalui tindakan operasi. Tapi karena sekarang operasi katarak merupakan salah satu operasi paling aman di dunia, sebaiknya jangan takut lagi apabila dokter menyarankan Anda untuk melakukan operasi. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai penyakit katarak. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.